Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas 40 soal latihan ujian sekolah materi matematika kelas 6 SD. Bagi Anda yang setelah melihat video ini tertarik untuk memiliki file 40 soal ini sebagai latihan, silakan tulis di kolom komentar ya. Tuliskan alamat email Anda, insya Allah akan kami kirim dalam bentuk PDF. Kita akan bahas dari nomor 1. Hasil dari perhitungan berikut ini adalah kita selesaikan terlebih dahulu pengurangannya ya. 672 dikurangi dengan 157 hasilnya adalah 515. Kemudian 515 ditambahkan dengan 345 hasilnya adalah 860. Jadi jawabannya C. Nomor 2. Hasil dari perhitungan berikut ini adalah kita selesaikan dulu pembagiannya ya. 96 dibagi dengan 8 hasilnya adalah 12. Kemudian dikalikan dengan 6. 12 dikalikan dengan 6 hasilnya 72. Jadi jawabannya D. Nomor 3. Jika negatif 19 dikurangi 15 sama dengan N, maka nilai N yang benar adalah, kita lihat ya di sini, boleh menggunakan bahasa utang ya. Jadi kalau seandainya di sekolah sudah terbiasa pakai bahasa utang, boleh. Utang 19, utang lagi 15, berarti hutangnya menjadi tambah banyak, yaitu hutang 34. Jadi jawabannya adalah poin A. Nomor 4. Hasil perhitungan berikut ini adalah yang pertama kita tulis dulu negatif 94 ditambah dengan 29. Kemudian pengurangan bertemu dengan tanda negatif pada bilangan akan berubah menjadi penjumlahan. Sehingga kita tulis ditambah 37. Negatif 94 ditambah 29 hasilnya adalah negatif 65. Kemudian ditambah dengan 37. Negatif 65 ditambah 37 hasilnya adalah negatif 28. Jika Anda pakai bahasa utang nggak ada masalah ya. Utang 65 dibayar 37 berarti masih ada utang 28. Jadi jawabannya C. Nomor 5. Suhu mula-mula es krim yang dikeluarkan ibu dari kulkas adalah negatif 6 derajat Celcius. Setiap 6 menit suhu es krim naik 3 derajat Celcius. Suhu es krim pada menit ke-12 adalah, kita punya catatan dari apa yang diketahui di dalam soal, setiap 4 menit akan bertambah 3 derajat Celcius. Berarti, kalau 8 menit akan otomatis bertambah 2 kali lipat ya. Berarti bertambah 6 derajat Celcius. Kemudian kalau seandainya 12 menit, berarti bertambah 3 kali lipat dari awal ya. 3 kali 3 berarti jadinya bertambah 9 derajat Celcius. Kemudian suhu awalnya kita tulis negatif 6 derajat Celcius. Karena yang ditanyakan adalah suhu es krim pada menit ke-12. Berarti tinggal kita tambahkan dengan 9 derajat Celcius. Negatif 6 ditambah dengan 9 berarti hasilnya 3 derajat Celcius. Jadi jawabannya B. Nomor 6. Hasil dari perhitungan berikut ini adalah yang pertama kita selesaikan terlebih dahulu yang di dalam kurung ya. 12 ditambah dengan 9 hasilnya adalah 21. Jangan lupa dikuadratkan ya. Kemudian ditambah dengan 15 kuadrat. 21 kuadrat hasilnya adalah 441. 15 kuadrat hasilnya adalah 225. Kalau kita jumlahkan hasilnya 666. Jawabannya B. Nomor 7. Akar dari 729 adalah, kita lihat satuannya ya, 9. Berarti kemungkinan jawabannya adalah 3 dan 7 sebagai satuannya. Karena di sini tidak ada yang belakangnya 3, berarti kita abaikan 3 ini, sehingga kemungkinannya hanya 7. Sehingga poin A salah, kemudian poin C salah. Hanya ada 2 kemungkinan, yaitu B atau D. Kemudian langkah selanjutnya adalah coret 2 angka dari belakang ya. Di sini tersisa 7. Karena di sini akar pangkat 2, berarti masih berkaitan dengan bilangan pangkat 2 itu sendiri. Kita lihat di sini bilangan pangkat 2 yang hasilnya dekat dengan 7 adalah 2 pangkat 2, yaitu 4. Tidak boleh kita pilih yang lebih ya, karena di sini 3 pangkat 2, 9, berarti tidak kita pilih 3 pangkat 2. Yang kita pilih adalah 2 pangkat 2, karena hasilnya 4 mendekati 7. Berarti jawabannya adalah 2 sebagai puluhan, kemudian 7 ini sebagai satuannya. Sehingga jawabannya D. Nomor 8. Hasil dari akar pangkat 3 dari 1728 adalah, karena kita berbicara akar pangkat 3, maka tidak bisa lepas dari bilangan pangkat 3 itu sendiri. Bagaimana prosesnya? Di sini saya sudah menyajikan 3 langkah untuk memudahkan Anda menemukan jawaban yang cepat. Langkah pertama, Anda lihat di sini, lihat angka satuannya adalah 8.
Berarti caranya untuk mendapatkan satuannya tinggal kita pikirkan 8 ditambah berapa biar jadi 10. Ternyata penambahannya adalah 2. Maka jawaban yang benar adalah angka satuan 2. Sehingga di sini kita pilih yang tidak mungkin. Di sini angka satuannya 8 berarti bukan ini. Ini satuannya 4 berarti bukan ini. Kemudian langkah kedua kita ikuti, coret 3 angka dari belakang, berarti ini kita coret ya, 7, 2, 8 kita coret. Kemudian langkah ketiga, cari bilangan pangkat 3 yang hasilnya mendekati atau sama dengan sisa angka yang tidak dicoret. Sisa angka yang tidak dicoret adalah 1. Kita lihat, bilangan pangkat 3 yang hasilnya mendekati atau sama dengan 1 adalah 1 itu sendiri. Maka 1 ini bertindak sebagai puluhannya, sehingga hasilnya adalah poin A, 12. Nomor 9, hasil dari penjumlahan akar pangkat 3 dua bilangan berikut ini adalah, karena masih berkaitan dengan akar pangkat 3, maka tidak bisa lepas dari bilangan pangkat 3 itu sendiri. Kemudian langkah-langkahnya sudah kita sajikan, ada 3 langkah yang harus diikuti ya. Kita jawab untuk yang pertama dulu, akar pangkat 3 dari 5.832. Ingat caranya ya, yang pertama, lihat angka satuannya. Di sini adalah 2. 2 ditambah berapa biar jadi 10? Caranya adalah ditambah dengan 8. Kemudian langkah kedua, coret 3 angka dari belakang. Berarti 832 kita coret. Kemudian cari bilangan pangkat 3 yang hasilnya mendekati atau sama dengan sisa angka yang tidak dicoret. Bilangan yang tidak dicoret di sini hanya 5 ya. Berarti kita pilih bilangan pangkat 3 yang hasilnya mendekati atau sama dengan 5 adalah 1. Kalau 2 sudah kelebihan ya, 3 apalagi. Berarti kita pilih 1. Kemudian kita jadikan sebagai puluhannya, sehingga jawabannya adalah 18 untuk akar pangkat 3 dari 5.832. Kemudian akar pangkat 3 dari 9.221. Karena di sini angka satuannya 1, pemahamannya beda ya. Jadi kalau seandainya angka satuannya adalah 1469, maka angka satuan pada jawaban juga sama. Kalau 1 ya 1, kalau 4, 4, kalau 6, 6, kalau 9, 9. Kebetulan di sini 1, maka di sini juga 1. Kemudian langkah kedua, coret 3 angka dari belakang. Berarti 261 kita coret. Langkah ketiga, cari bilangan pangkat 3 yang hasilnya mendekati atau sama dengan sisa angka yang tidak dicoret. Sisa angka yang tidak dicoret di sini adalah 9. Kita lihat di sini bilangan pangkat 3 yang hasilnya mendekati atau sama dengan 9 adalah 2 pangkat 3. Maka kita ambil 2 sebagai puluhan dari jawabannya. Sehingga jawabannya adalah 21 untuk akar pangkat 3 dari 9.261. Kemudian kita jumlahkan 18 ditambah 21 hasilnya 39. Jawabannya B. Nomor 10, FPB dari 36 dan 45 dalam bentuk faktorisasi adalah, teman-teman bisa memilih ya, menggunakan pohon faktor boleh, menggunakan kotak juga boleh. Kali ini saya akan menggunakan cara kotak ya. 36 dan 45 saya tempatkan di dalam kotak. Kemudian kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil dulu ya, yaitu 2. 36 dibagi 2, 18. Karena 45 dibagi 2 tidak bisa, kita tulis ulang. Selanjutnya, karena masih ada yang bisa dibagi 2, berarti kita bagi 2. 18 dibagi 2 adalah 9. Kemudian 45 kita turunkan ulang, karena tidak bisa dibagi 2 ya. Kemudian, dari 9 dan 45 ini ternyata tidak ada yang bisa dibagi dengan 2. Berarti kita naik ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 9 dibagi 3, hasilnya 3. 45 dibagi 3 adalah 15. Karena kedua bilangan ini bisa dibagi 3, maka 3 kita lingkari. Selanjutnya, kita bagi 3 lagi. 3 dibagi 3, 1. 15 dibagi 3, 5. Karena kedua bilangan ini sama-sama bisa dibagi 3, maka 3 kita lingkari. Jadi kalau dua-duanya bisa, kita lingkari ya. Kemudian yang terakhir, karena tidak ada yang bisa dibagi 3 lagi, berarti naik ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 5. 1 kita turunkan ulang, 5 dibagi 5, 1. Jadi 5 ini tidak kita lingkari ya, karena di sini sudah 1. Yang hanya bisa dibagi 5 adalah 5 itu sendiri. Kemudian yang ditanyakan adalah FPB-nya. Dari cara ini, FPB itu adalah ditentukan dari yang dilingkari. Kebetulan yang dilingkari ada 2 bilangan, yaitu sama-sama 3, berarti 3 kali 3, atau boleh ditulis 3 pangkat 2. Jadi jawabannya A. Nomor 11. Rani membeli 60 permen coklat dan 45 biskuit yang akan dikemas untuk acara ulang tahun adik. Setiap kemasan berisi jenis dan jumlah barang yang sama. Kemasan terbanyak yang dibuat oleh Rani adalah
Untuk memastikan bahwa soal ini menggunakan cara FEB atau KPK dalam penyelesaiannya, tinggal dilihat ciri-cirinya ya. Salah satunya ada kata-kata berisi jenis dan jumlah barang yang sama. Maka kita akan menggunakan konsep FPB. Kita menggunakan cara kotak ya, 60 dan 45 kita tempatkan di dalam kotak. Bilangan prima itu sendiri mulai dari 2, 3, 5, dan seterusnya. Kita akan bagi dengan bilangan prima terkecil ya, yaitu 2, 60 dibagi 2, 30, 45 tidak bisa dibagi 2, maka kita tulis ulang. 2 tidak perlu kita lingkari karena ada salah satu bilangan yang tidak bisa dibagi dengan 2. Kemudian kita bagi 2 lagi, 30 dibagi 2 hasilnya 15, 45 kita turunkan. 2 juga tidak perlu kita lingkari. Kemudian kita bagi dengan 3. Selanjutnya, 15 dan 45 sama-sama tidak bisa dibagi 2. Maka kita lanjut ke bilangan prima yang berikutnya, yaitu 3. Kita tulis di sini pembaginya 3. 15 dibagi 3 itu 5. 45 dibagi 3 hasilnya 15. Karena kedua bilangan ini bisa dibagi 3, maka 3 kita lingkari. Selanjutnya, kita melihat masih ada yang bisa dibagi 3. Maka kita teruskan ya dibagi 3. 5 tidak bisa dibagi 3 berarti kita tulis ulang. 15 dibagi 3 hasilnya 5. 3 tidak perlu kita lingkari. Selanjutnya kita bagi 5. 5 bagi 5 1. 5 bagi 5 juga 1. Karena kedua bilangan ini bisa dibagi 5. 5 kita lingkari. Maka FEB-nya adalah yang dilingkari saja ya. 3 dikalikan dengan 5 hasilnya 15 buah. Jawabannya B. Nomor 12. KPK dari bilangan 36 dan 60. Ingat, bilangan prima itu mulai dari 2, 3, 5, dan seterusnya. Kita mulai dari 2 terlebih dahulu ya. 36 dibagi 2, hasilnya 18. 60 dibagi 2, hasilnya 30. Karena kedua bilangan bisa dibagi 2, 2 kita lingkari. Kemudian, kita bagi 2 lagi. 18 dibagi 2, 9. 30 dibagi 2, 15. Karena keduanya bisa dibagi 2, 2 kita lingkari. 9 dan 15 sudah tidak bisa dibagi 2, maka kita selanjutnya membagi dengan 3. 9 dibagi 3 adalah 3, kemudian 15 dibagi 3, 5. Karena kedua bilangan ini bisa dibagi 3, 3 kita lingkari. Selanjutnya kita bagi dengan 3. 3 dibagi 3, 1, 5 dibagi 3 tidak bisa, berarti kita tulis ulang. 3 ini tidak perlu kita lingkari ya, karena 5 tidak bisa dibagi 3. Kemudian yang terakhir dibagi 5, 1 kita turunkan, 5 dibagi 5 adalah 1. 5 juga tidak perlu kita lingkari. Yang ditanyakan adalah KPK-nya. KPK-nya itu adalah semua elemen yang ada di sini itu kita tulis ulang. 2 ada 2 kali, berarti 2 pangkat 2. 3 ada 2 kali, berarti 3 pangkat 2. Kemudian 5 ada 1 kali, berarti kita tulis 5. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 9 dikalikan 5. 4 dikalikan 9 hasilnya 36. Kemudian dikalikan 5 hasilnya 180. Jawabannya D. Nomor 13. Pecahan berikut ini jika diurutkan dari pecahan yang terkecil adalah, untuk lebih memudahkan, kita akan mengubah semua pecahan ini menjadi pecahan desimal. 2/3, 1/4, 0,742%. Kita mulai dari 2/3. 2 jika dibagi 3 hasilnya 0,67. Kemudian 1 kalau dibagi 4 hasilnya 0,25. 0,7 itu setara dengan 0,70. Saya tambahin 0 biar seragam ya, dua angka di belakang, koma. Kemudian 42% itu bisa ditulis 42/100 atau setara dengan 0,42. Dari sini kita sesuaikan dengan pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah diurutkan dari yang terkecil. Berarti nomor 1 itu adalah 1/4. Kemudian nomor 2 itu adalah 42%. Kemudian nomor 3 itu adalah 2/3, kemudian nomor 4 adalah 0,7. Jadi jawabannya C. Nomor 14. Hasil dari perhitungan pecahan berikut ini adalah, kalau kita lihat jawabannya dalam bentuk desimal, maka semuanya kita ubah dalam bentuk desimal. Kecuali yang sudah desimal ya, biarkan saja. Kita ubah 7/10 dan 45%. 7/10 itu setara dengan 0,7 atau boleh ditambahin 0 ya, menjadi 0,70. Kemudian 45% sama seperti 45/100 atau sama dengan 0,45. Operasi hitungnya adalah penjumlahan. Berarti kita tambah dulu ya. 0,70 ditambah dengan 0,45 hasilnya adalah 1,15. Kemudian di sini dikurangi dengan 0,62. Hasil pengurangannya adalah 0,53. Jadi jawabannya A. Hasil dari perhitungan bentuk pecahan berikut ini adalah
Kita lihat di sini ya, 40% berarti setara dengan 40 per 100 dibagi dengan 2,5. Kalau kita jadikan pecahan biasa menjadi 5 per 2, kemudian dikali dengan 0,25 atau setara dengan 25 per 100. 0 bisa kita coret dengan 0, kemudian sama-sama dibagi 2, berarti di sini 2, kemudian di sini 5. Kita tulis 2 per 5 ya. Selanjutnya pembagian kita ubah menjadi perkalian, tapi di sini 2 akan ke atas dan 5 ke bawah ya, bertukar tempat. Kemudian 25 dengan 100 kita sederhanakan, sama-sama dibagi 25, di sini 1, di sini 4. Kita tulis ya, 1 per 4. 2 dikalikan 2, 4 dibagi 4 berarti 1 ya nilainya. Sehingga yang tersisa hanya 1 di bagian atas, kemudian 5 kali 5 di bagian bawah, hasilnya adalah 25. Sehingga hasilnya adalah 1 per 25. Jawabannya D. Nomor 16, kelereng Tristan berbanding kelereng Vino adalah 3 banding 5. Jika kelereng Vino adalah 80 butir, maka kelereng Tristan adalah, untuk konsep perbandingan sendiri, kita bisa menggunakan skema pengerjaan, ditanya, dibagi diketahui, dikalikan dengan 80 butir yang diketahui di dalam soal. Skema ini adalah skema untuk diisi dengan angka perbandingan pada soal, yang saya maksud 3 banding 5 ya. Kemudian kita selesaikan, yang ditanya adalah kelereng Tristan. Kita tahu perbandingan kelereng Tristan adalah 3, berarti yang atas diisi dengan 3, kemudian yang bawah adalah diisi dengan angka perbandingan yang diketahui. Karena yang diketahui adalah miliknya Vino, berarti kita isi dengan 5. Maka 3 per 5 dikalikan 80 butir. 3 dikalikan 80 hasilnya 240, kalau kita bagi 5 hasilnya adalah 48 butir. Jawabannya C. Nomor 17, jarak kota Yogyakarta ke Solo pada peta 2 cm. Jika skalanya 1 berbanding 3 juta, maka jarak sebenarnya adalah, kita bisa menggunakan skema segitiga ini ya, untuk mencari jarak sebenarnya. Caranya adalah JP, jarak pada peta dibagi dengan skalanya. JP-nya diketahui 2 cm, skalanya diketahui 1 berbanding 3 juta. 2 cm kita tulis ulang, kalau pembagian kita ubah menjadi perkalian, berarti kebalik ya. 3 juta di atas, 1 di bawah. Karena satu posisinya sudah di bawah, berarti kita abaikan saja ya. Karena 3 juta dibagi 1 tetap 3 juta. Kemudian dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 6 juta cm. Kemudian yang ditanyakan dalam bentuk satuan kilometer. Sentimeter kalau diubah menjadi satuan kilometer, berarti naik 5, berarti dibagi dengan 100.000. Atau boleh 50 ini kita coret ya, sehingga hasilnya tinggal 60 km. Jawabannya C. Nomor 18, Kaila membeli pita sepanjang 4 meter. Pita tersebut digunakan untuk menghias kado 80 cm dan diberikan kepada adiknya 20 desimeter. Sisa pita Kaila adalah, untuk mencari sisa, caranya adalah 4 meter dikurangi dengan 80 cm, kemudian dikurangi dengan 20 desimeter. Kita ubah semua satuannya menjadi cm sesuai dengan yang ditanyakan pada soal. Meter diubah menjadi cm berarti dikalikan 100 sehingga menjadi 400. Kemudian ini sudah cm berarti dikurangi 80. Kemudian 20 desimeter. Desimeter kalau diubah menjadi cm turun 1 langkah berarti dikalikan 10 ya. Sehingga menjadi 200. 400 cm dikurangi 80 cm dikurangi 200 cm hasilnya adalah 120 cm. Jadi jawabannya D. Nomor 19, Bumila memiliki 2 gros dan 4 lusin piring. Jumlah piring Bumila adalah berapa buah? Kita lihat ya, di sini 1 gros itu setara dengan 144 buah. Kalau 2 gros berarti 2 dikalikan 144 hasilnya adalah 288 buah. Kemudian 1 lusin itu setara dengan 12 buah. Berarti kalau 4 lusin, 12 dikalikan 4 sama dengan 48 buah. Kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah 336 buah. Jawabannya D. Nomor 20. Seorang pedagang mempunyai 6 ton beras. Sebanyak 45 kuintal beras dijual, kemudian ia membeli lagi 400 kg. Beras yang dimiliki pedagang sekarang sebanyak, untuk mencari beras sekarang berarti kita sesuaikan ya, 6 ton beras, kemudian dikurangi dengan 45 kuintal, kemudian ditambah dengan 400 kg. Karena di sini membeli lagi ya. Kita ubah semua satuannya menjadi kilogram. 1 ton setara dengan 1000 kg. Kalau di sini 6 ton, berarti 6 dikalikan 1000, hasilnya 6000 kg. Kemudian 1 kuintal itu 100 kg. Berarti kalau 45 kuintal, 45 dikalikan 100,
sama dengan 4.500 kg. Kemudian 400 kg kita tulis ulang. 6.000 dikurangi 4.500 hasilnya 1.500, kemudian ditambah 400 kg hasilnya adalah 1.900 kg. Jawabannya A. Nomor 21. Hasil dari operasi hitung berikut ini adalah, kita lihat ya di sini jawabannya ingin dijadikan satuan desimeter persegi. Berarti untuk memudahkan kita bisa menggunakan bantuan tangga satuan. 1,2 meter persegi. Kalau diubah menjadi desimeter persegi, kita lihat ya di sini. Dari meter ke desimeter berarti turun satu langkah, berarti dikalikan 100. 1,2 dikalikan 100 sama dengan 120 desimeter persegi. Kemudian, karena di sini sudah desimeter persegi, berarti kita tulis ulang, tidak perlu diganti ya. Kemudian sentimeter persegi kita ubah. Sentimeter persegi diubah menjadi desimeter persegi, berarti naik satu langkah dibagi 100 ya, sehingga tinggal 16 desimeter persegi. 120 ditambah 65 berarti 185, kemudian dikurangi dengan 16 hasilnya adalah 169 desimeter persegi. Jawabannya A. Nomor 22, Rizky pergi ke rumah pamannya. Jarak rumah Rizky dan rumah pamannya adalah 120 km. Jarak tersebut ditempuh dengan sepeda motor berkecepatan rata-rata 40 km per jam. Bila Rizky sampai di rumah paman pukul 11 lewat 15 menit, maka ia berangkat dari rumahnya adalah, berarti kita mencari waktu ya. Rumus mencari waktu adalah jarak dibagi kecepatannya. Jaraknya adalah 120, kecepatannya 40. 0 bisa kita coret, 12 dibagi 4 hasilnya 3. Maka jawabannya adalah 3 jam. Untuk mencari waktu berangkat berarti tinggal kita kurangi ya. Waktu tibanya adalah 11 lewat 15 menit, mundur 3 jam atau berarti dikurangi 03.00. Kemudian kalau kita kurangi ternyata hasilnya adalah 0815. Maka jawabannya A. Nomor 23. Perhatikan gambar berikut ini. Keliling bidang datar gambar tersebut adalah, kita lihat ya, ini adalah bangun layang-layang, di mana panjang RS ini sama seperti panjang RQ. Kalau RS di sini 10 cm, berarti di sini juga 10 cm. Kemudian panjang PS ini adalah 17, maka panjang PQ juga 17 cm. Kelilingnya tinggal kita jumlahkan ya. 10 ditambah 10, kemudian 17 ditambah 17. 10 ditambah 10 ditambah 17 ditambah 17 hasilnya adalah 54 cm. Jawabannya C. Nomor 24. Pak Wagimin memiliki kebun berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 40 meter dan lebarnya 20 meter. Ilustrasinya kurang lebih seperti ini ya. Di sekeliling kebun ditanami pohon pepaya yang berjarak 2 meter antara pohon satu dan pohon yang lainnya. Banyak pohon pepaya yang mengelilingi kebun Pak Wagimin adalah, berarti kita akan menggunakan konsep keliling dari persegi panjang. Rumusnya adalah 2 dikalikan buka kurung panjang ditambah lebar. 2 kita tulis ulang, panjangnya kita ganti 40, lebarnya kita ganti 20. 2 kita tulis ulang, 40 ditambah 20 hasilnya 60. 2 dikalikan 60 hasilnya adalah 120 meter. Untuk mencari banyak pohon pepaya yang ditanam, maka caranya adalah 120 meter dibagi dengan 2 meter ya. Hasilnya adalah 60 pohon. Jawabannya B. Nomor 25. Perhatikan gambar berikut ini. Luas bangun segitiga pada gambar tersebut adalah, rumus luas segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2. Alasnya adalah 20, tingginya adalah 24. Berarti kita tulis 20 dikalikan 24 dibagi 2. 20 kalau dibagi 2, hasilnya adalah 10. 10 kalau dikalikan 24 berarti 240 cm persegi. Jawabannya C. Nomor 26, sebuah lingkaran berdiameter 28 cm, maka luas setengah lingkaran tersebut adalah, karena yang diketahui diameter berarti kita membutuhkan jari-jari. Jari-jari itu adalah setengah dari 28 sama dengan 14 cm. Rumus luas setengah lingkaran sendiri adalah setengah dikalikan pi dikalikan R pangkat 2. Setengah kita tulis ulang, pi-nya kita ganti 22/7, R pangkat 2 berarti 14 pangkat 2, atau boleh ditulis dengan 14 dikalikan 14. 14 kalau kita bagi 7 hasilnya 2, kemudian 2 dibagi 2 hasilnya 1, sehingga tersisa 22 dikalikan 14 hasilnya adalah 308 cm persegi. Jawabannya A. Nomor 27, perhatikan pernyataan berikut ini. Bangun yang memiliki sifat di atas adalah, kita cek poin A, jajar genjang. Ilustrasinya kurang lebih seperti ini ya. Kita cek poin pertama. Apakah jajar genjang memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut? Benar ya. Berarti ini benar. Kemudian yang kedua,
Keempat sisinya sama panjang. Salah ya. Jadi panjang sisi ini akan berbeda dengan panjang sisi ini. Jadi poin 2 ini salah, maka otomatis bukan jajar genjang. Kemudian kita cek poin B, belah ketupat. Ilustrasinya kurang lebih seperti ini ya. Kita lihat poin pertama, memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut, berarti benar. Kemudian kita cek untuk poin kedua, keempat sisinya sama panjang, benar ya. Semua sisi pada belah ketupat itu panjangnya sama, berarti poin kedua benar. Kita cek poin ketiga, memiliki 2 sudut lancip dan 2 sudut tumpul. Benar juga ya, di sini tumpul, kemudian di sini lancip, berarti poin ketiga benar. Poin keempat, memiliki 2 pasang sudut yang sama besar. Betul ya, ini 1 pasang, kemudian ini juga 1 pasang, sehingga ada 2 pasang sudut yang sama besar. Berarti poin 4 benar. Karena keempat-empatnya benar, maka jawabannya B, belah ketupat. Nomor 28, perhatikan sifat-sifat bangun ruang berikut ini. Sifat-sifat yang dimiliki oleh bangun 5 segi 4 ditunjukkan oleh nomor. Ilustrasi dari 5 segi 4 kurang lebih seperti ini ya. Kita cek poin pertama, mempunyai 5 sisi yang terdiri dari 1 sisi alas dan 4 sisi tegak. Kalau kita lihat gambarnya berarti benar ya. 1 sisi alas kemudian 4 sisi tegak. Kemudian yang kedua, sisi alas berbentuk persegi atau persegi panjang. Ini juga benar ya, bisa persegi panjang. Kemudian poin ketiga, mempunyai 9 rusuk. Kita lihat di sini ternyata rusuknya ada 8, di bagian bawah ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian rusuk tegaknya 1, 2, 3, 4, totalnya 8. Karena di sini 9, berarti ciri yang ketiga ini salah. Kemudian poin yang keempat, mempunyai 5 titik sudut. Nah benar ya, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jawabannya 1, 2, dan 4, yaitu poin B. Lanjut ke nomor 29. Perhatikan gambar diagram kartesius berikut ini. Koordinat 4, -3 pada gambar tersebut menunjukkan koordinat titik. Kita lihat ya, 4 ini adalah di sumbu X-nya, kemudian -3 di sumbu Y-nya. Ternyata yang sesuai dengan koordinat ini adalah titik S, yaitu 4, -3. Jadi jawabannya D. Nomor 30, luas permukaan kubus yang memiliki panjang rusuk 14 cm adalah, rumus luas permukaan kubus sendiri adalah 6 dikalikan R pangkat 2. R-nya kita ganti rusuknya ya, yaitu 14 cm. Berarti 6 dikalikan dengan 14 pangkat 2. 6 kita tulis ulang, 14 pangkat 2 itu 14 kali 14, hasilnya adalah 196. 6 kalau dikalikan dengan 196 hasilnya adalah 1176 cm persegi. Jadi jawabannya B. Nomor 31, perhatikan gambar bangun berikut ini. Luas seluruh permukaan bangun tersebut adalah, bangun ini adalah balok, maka rumus yang kita gunakan adalah 2 buka kurung P kali L ditambah P kali T ditambah L kalikan T. 2 kita tulis ulang, P dan L, berarti P-nya 30 dikalikan dengan L-nya 8. Kemudian ditambah dengan P kali T. P-nya adalah 30, T-nya adalah 12. Kemudian ditambah dengan L kali T. L-nya 8 dan T-nya adalah 12. 2 kita tulis ulang. 30 dikalikan 8 berarti 240. 30 dikalikan 12, 360. 8 dikalikan 12 hasilnya 96. Yang di dalam kurung kita selesaikan dulu ya. 240 kalau kita tambahkan dengan 360 hasilnya adalah 600. Ditambahkan dengan 96 berarti 696. Kemudian dikalikan 2 hasilnya adalah 1392 cm persegi. Jadi jawabannya C. Nomor 32. Perhatikan gambar berikut ini. Volume bangun tersebut adalah, karena di sini adalah bangun tabung, maka rumus yang kita gunakan adalah Pi kali R pangkat 2 dikalikan T. Pi-nya diganti 22/7, R-nya adalah jari-jari ya, berarti separuh dari 14, yaitu 7. Berarti karena pangkat 2 kita tulis ulang 7 kali 7. Tinggi tabungnya adalah 10 cm. 7 dibagi 7 1. 22 dikalikan 7 hasilnya 154. Kemudian dikalikan dengan 10 hasilnya adalah 1540 cm kubik. Jadi jawabannya B. Nomor 33. Perhatikan gambar bangun berikut ini. Volume bangun pada gambar tersebut adalah,
Rumus volume dari limas ya, karena di sini bentuknya limas, yaitu sepertiga dikalikan luas alas dikalikan dengan tingginya. Sepertiga kita tulis ulang, luas alasnya di sini bentuknya persegi panjang, berarti 14 dikalikan dengan 6, kemudian tingginya adalah 12 cm. 12 kalau kita bagi 3 hasilnya 4, 14 dikalikan dengan 6 dikalikan dengan 4 hasilnya adalah 336 cm kubik. Jadi jawabannya D. Nomor 34. Data hasil pengukuran tinggi badan dalam cm balita di kelompok bermain cherry sebagai berikut ini. Tabel yang sesuai dari data tersebut adalah, kita lihat ya di sini. Data ini harus kita urutkan dari yang terkecil ya, yaitu 70. Ternyata 70 cm itu ada 3 balita. Kita lihat 70, 3 balita benar, ini juga benar, kemudian ini juga benar, ini juga benar. Selanjutnya 75 ternyata ada 5 balita. Setelah kita cek di sini ya. Ini juga benar, ini benar, ini benar. Nah, ini salah. Berarti poin D sudah gugur. Kemudian lanjut ke data berikutnya, 80. Setelah kita cek ternyata 80 cm itu ada 3 balita. Ini benar, ini salah, ini juga salah. Berarti jawaban yang benar adalah poin A. Nomor 35, perhatikan diagram lingkaran berikut ini. Jika jumlah ternak kambing pada diagram tersebut sebanyak 750 ekor, maka banyak ternak sapi adalah, karena ini persentase ya, maka totalnya adalah 100%. Di sini adalah siku-siku, maka 1/4 dari 100% adalah 25%. Untuk mencari persentase dari sapi, caranya adalah 100% dikurangi 25% dikurangi dengan 62,5%. Hasilnya adalah 12,5%. Kemudian kita menggunakan skema perbandingan ya, yaitu 62,5% dibanding dengan 12,5% sama dengan 750 ekor per banyaknya sapi yang ditanyakan ya. Jadi yang diketahui dengan yang ditanyakan kita bandingkan. Yang diketahui adalah kambing, maka kita gunakan persentase kambing. Kemudian yang ditanyakan adalah sapi, maka kita gunakan persentase sapi, begitu juga dengan jumlahnya. Persentase kita coret, 62,5 dibagi dengan 12,5, hasilnya adalah 5, kemudian di sini 1. Selanjutnya kita kalikan silang ya, 5 dikalikan sapi berarti 5 sapi, kemudian 750 dikalikan 1 berarti 750 ekor. Banyak sapi yang didapatkan adalah 750 dibagi 5 hasilnya 150 ekor. Jadi jawabannya B. Nomor 36. Tabel tentang barang belanjaan Ibu PKK dalam kegiatan amal sebagai berikut. Diagram batang yang sesuai dengan data tersebut adalah, kita cek ya, beras 45 kg, ini juga sama. Minyak goreng 25 kg, ini juga sama. Kemudian daging 15 kg, ini juga sama. Kemudian telur 20 kg, ini juga pas garis ya, berarti sama. Kemudian gula adalah 10 kg, ini juga pas garis berarti sama ya. Sehingga karena semuanya sama maka jawabannya A. Nomor 37, diketahui nilai ulangan dari 10 siswa sebagai berikut ini. Modus dari hasil ulangan tersebut adalah, modus itu adalah nilai yang sering muncul. Kita list dulu ya dari yang terkecil. Untuk nilai 6 ternyata ada 3 siswa, kemudian untuk nilai 7 ada 4 siswa, kemudian untuk nilai 8 ada 1 siswa, dan nilai 9 ada 2 siswa. Maka yang terbanyak adalah nilai 7. Jawabannya B. Nomor 38. Nilai rata-rata 5 kali ulangan IPA Anissa adalah 84. Setelah ditambah 1 kali ulangan nilai rata-ratanya menjadi 86. Nilai ulangan IPA Anissa yang ke-6 adalah, untuk mencari nilai yang ke-6 caranya adalah 6 dikalikan dengan rata-rata akhir dikurangi dengan 5 dikalikan dengan rata-rata yang awal. Rata-rata akhirnya adalah 86, berarti 6 dikalikan 86. Kemudian rata-rata awalnya adalah 84, berarti 5 dikalikan 84. 6 dikalikan 86 hasilnya adalah 516. 5 dikalikan 84 hasilnya adalah 420. Selisihnya kita mendapatkan 96. Jadi jawabannya C. Nomor 39. Diagram batang berikut menunjukkan hasil ulangan matematika siswa kelas 6 SDN Tunjung Sari. Rata-rata nilai ulangan matematika siswa kelas 6 tersebut adalah, kita cek ya di sini, nilai 10 itu ada 3 siswa,
nilai 9 ada 4 siswa, nilai 8 ada 11 siswa, nilai 7 ada 8 siswa, nilai 6 ada 10 siswa. Untuk mencari rata-ratanya, skemanya 10 kita kalikan 3 dulu, 30, 9 kita kalikan 4, 36, 8 kita kalikan 11, hasilnya 88, 7 dikalikan 8, hasilnya 56, kemudian 6 dikalikan dengan 10, hasilnya 60. Kemudian dibagi dengan banyak siswanya, yaitu 3, 4, 11, 8, dan 10. Nanti kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan yang atas dulu ya. 30 ditambah 36 ditambah 88 ditambah 56 ditambah 60, hasilnya adalah 270. Kemudian hasil penjumlahan dari yang bawah adalah 36. 270 kalau seandainya dibagi dengan 36, hasilnya adalah 7,5. Ternyata di pilihan gandanya tidak ada ya. Jadi jawaban yang benar adalah 7,5. Kemungkinan kuncinya diarahkan ke poin D. Nomor 40, data nilai ulangan bahasa Indonesia kelas 6 SD Pelita Hati sebagai berikut ini. Median dari data tersebut adalah, yang pertama, kita harus mengurutkan data berikut ini dari yang terkecil ke yang besar. Karena yang terkecil adalah 7, berarti kita list dulu. Nilai 7 itu ada 3 kali, kemudian nilai 8 itu ada 6 kali, kemudian nilai 9 ada 4 kali, dan nilai 10 ada 4 kali. Yang ditanyakan adalah median, nilai tengah. Jadi median itu adalah nilai tengah dari data berikut ini ya. Caranya mudah ya, bisa dengan coret-coret boleh. Coret kiri, kemudian coret kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kemudian kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, sehingga yang tersisa adalah 8. Maka ini adalah medianya. Jawabannya D. Baik, teman-teman sekalian, pembahasan sampai 40 soal sudah selesai kita bahas. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Terus dukung kami dengan cara like, share, dan subscribe ya. Bagi Anda yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.